Tamil lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin semuanya, ahli pengajian rutin. Dan tak lupa yang saya hormati pula dalam hal ini adalah para santri dalam hal kajian virtual, yakni yang sedang menyaksikan pengajian ini secara siaran langsung di Facebook. Pada kesempatan malam hari ini kita akan coba maknai ya secara bersama-sama agar kita mampu untuk memaknai tentang hal pelajaran-pelajaran juga terhadap pemaknaan hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan ambil judul tentang hal mukjizat. Sering ngerungu Bu mukjizat? Sering. Dalam hal ini tentunya ketika kita membicarakan tentang hal mukjizat, secara otomatis bahwa pemikiran kita adalah ke masa lalu. Benar Bu? Ke masa itu, dimana pada itu zamannya sebutlah Nabi Nuh dengan kemukjizatan mampu membuat perahu sak gede perahu, gitu, dan mampu menyelamatkan orang-orang yang beriman. Berikut juga adalah hewan, berikut juga adalah biji-bijian, selamat dari kehancuran alam dunia berupa banjir. Juga terselamatkannya yakni zamannya Nabi Hud, ya, ada kaum Ad di sana yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh angin yang sangat dingin, angin yang sangat kencang. Juga pada zamannya Nabi Soleh, di situ ada kaum Samud. Di situ pun dihancurkan oleh petir, oleh gempa bumi, dan mereka semuanya musnah, binasa. Sampai kepada adanya kemujizatan Nabi Ibrahim yang tidak mempan dibakar oleh api. Sampai kepada kemujizatan Nabi Musa, benar Bu? Adanya tongkat yang sangat luar biasa, juga tangan yang mampu bercahaya, adanya Taurat, bisa membelah lautan dan segala macamnya. Sampai kepada diselamatkannya Nabi Lut, berikut juga dengan keluarga dan orang yang beriman, dan dihancurkannya negeri Sodom dengan dibaliknya yaitu tanah. Sampai kepada kemujizatan Nabi Daud dengan keutamaan mampu melunakkan besi. Juga keutamaan dalam hal ini adalah Nabi Sulaiman yang memiliki kerajaan yang belum pernah dimiliki sebelumnya dan tidak akan pernah dimiliki oleh saat ini ataupun di masa depan. Juga kemampuannya untuk berbicara dengan binatang, juga mampu mengatur jin. Sampai kepada kemujizatan dalam hal ini adalah Nabi Isa alaihissalam mampu menghidupkan orang mati dan sebagainya, dikaruniakan Injil. Sampai kepada kemujizatan Rasulullah Muhammad, betul Bu, yaitu mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran, dan juga adalah Isra wal Mi'raj, dan juga banyak hal-hal yang berkaitan dengan mukjizat, baik itu bersifat hissiyah maupun maknawiyah. Dalam hal ini para ibu semuanya, bahwa secara mukjizat-mukjizat tadi yang disebutkan itu tidak akan mungkin terjadi lagi di saat ini. Benar Bu? Tidak mungkin terjadi lagi apa yang namanya Quran turun lagi. Benar? Ya. Tidak akan lagi turun Injil, tidak akan turun lagi Taurat ataupun Zabur. Tidak akan lagi ada manusia yang sanggup membelah lautan, yang membelah ombak atau air laut. Tidak akan ada lagi yang sanggup menghidupkan orang mati, mayat dihidupkan. Tidak mungkin. Yakin Bu? Itulah yang dimaknai mukjizat. Dimaknai secara mukjizat, secara pemahaman umum berarti amron khariqun lil adati alal mursalin, yaitu perkara-perkara yang luar biasa yang dalam hal ini secara lil adat, dan itu ala mursalin,
ingatase para nabi, para rasul atau para utusan. Dimaknai kenapa lil adat, khorik lil adat atau khawarikul atau khorikul, ya khorikul lil adat. Dimaknai secara adat itu berkenaan dengan waktu, dengan tempat, dengan zaman, dengan pelaku yang memang berbeda-beda. Contoh, pada zamannya Rasulullah Muhammad, kenapa mukjizatnya Al-Quran? Kan begitu, Bu? Ternyata pada masa itu dunia dalam hal bersaing kemajuan, yaitu dalam hal bab ilmu pengetahuan. Mereka sedang mencari bahwa bumi ini apakah datar, apakah bundar, ya, apakah matahari itu sebagai pusat ataukah bumi sebagai pusat, bagaimana alam diciptakan, bagaimana manusia diciptakan, masing-masing berlomba dalam hal ilmu pengetahuan. Juga pada masa itu maraknya, yaitu tentang hal syair. Siapa orangnya yang jago syair, maka dia akan dianggap sebagai penghulu. Dia dianggap sebagai orang yang berpengaruh. Bersyair mereka dari lembah ke lembah, dari kota ke kota, dari keramaian ke keramaian, dari pasar ke pasar, bersyair. Sehingga diturunkanlah Al-Quran yang dengan bahasa yang indah, dengan nilai sastra yang luar biasa, mengalahkan semua syair pada masa itu. Berikut juga Al-Quran menerangkan ilmu pengetahuan, bagaimana manusia diciptakan. Dari mulai sperma bertemu dengan sel telur sampai akhirnya tumbuh di dalam rahim, kemudian tumbuh lagi, dalam hal ini adalah menjadi segumpal darah, menjadi segumpal daging, dibentuklah tulang belulang, tersusunlah menjadi janin sampai akhirnya terlahir. Betul. Juga dikatakan bahwa bumi ini adalah bulat seperti halnya telur onta, bahwa matahari adalah pusat tata surya. Al-Quran menjelaskan semuanya, dan itu menjadi keunggulan tersendiri pada masa itu hingga pada masa nanti, bahwa ilmu pengetahuan Al-Quran termasuk sastranya adalah luar biasa. Secara lil adat Injil, ya, Injil cenderung kepada bab pengobatan, karena pada masa itu maraknya penyakit, maraknya ilmu penyembuhan, ilmu pengobatan, sehingga Nabi Isa alaihissalam dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecenderungan mukjizatnya adalah hal-hal penyembuhan. Mampu menyembuhkan orang buta yang sejak lahir buta, masuk mampu disembuhkan. Kusta mampu disembuhkan. Bahkan puncaknya keutamaan Nabi Isa alaihissalam mampu menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, dan itu adalah puncak penyembuhan yang luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia yang lainnya. Yakin, Bu? Pada zamannya Sulaiman dan Nabi Daud, di situ tertera zamannya kekuatan, zaman besi pertama kali, di mana mereka menyembah, mengagulkan tentang hal besi, baik persenjataan, juga mengenai baju besi, baju perang dan segala macamnya. Nabi Daud cukup dengan tangan saja membentuk semuanya tanpa alat, membuat baju besi, membuat pedang dan sebagainya. Berikut juga kesaktian pada zaman itu, keutamaan pada zaman itu adalah sihir berupa mantra, dan dikaruniakan juga kepada Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman adalah keutamaan dengan mantra, dengan ajiannya, dengan sihirnya, dengan kemukjizatannya, yaitu mampu menundukkan angin, ya, mampu juga menundukkan burung, menundukkan jin. Bahkan santrinya, ya, Nabi Sulaiman disebut dengan Al-Asif, ya, mampu memindahkan istana Ratu Bilqis. Memang pada zaman itu berlaku lil adatnya seperti itu, sehingga mukjizatnya pun pasti akan seperti itu. Sedangkan di zamannya Nabi Musa tenar dengan sihir berupa sulap,
tongkat jadi ular, tambang jadi ular, jadi kelabang dan sebagainya. Mereka bisa merubah alam, bisa menundukkan, dalam hal ini adalah binatang-binatang kayak gajah segala macamnya. Nabi Musa alhamdulillah ya, bahkan bisa menundukkan dalam hal ini adalah lautan. Dan itu adalah puncak dari kemujizatan, puncak daripada keilmuan di zaman itu. Jadi dimaknai dengan kemujizatan adalah lil adah atau lil adat, berdasarkan adat yang berlaku pada masa itu. Dalam hal ini para ibu semuanya, permasalahannya adalah apakah kita pantas meminta mujizat di saat ini? Bu, itu pertanyaannya. Sedangkan konon katanya mujizat tidak akan pernah turun lagi. Sedangkan ada di beberapa ajaran ya, senantiasa memohon, ya Allah ya Gusti, semoga diampuni semua dosa dan perdosaan saya. Dosa kecil, dosa besar, yang lama, yang baru, yang terasa, yang gak terasa, yang disengaja, yang tidak disengaja, moga diampura semuanya ya Allah ya Gusti, dan diganti dengan lungguhnya, datangnya, nempelnya mukjizat, karomah, maunat, syafaat, barokah. Jadi kepribadian kulo Bu, kang dijaluk mukjizat, kang dijaluk karomah. Sedangkan mukjizat hanya kepada para nabi dan rasul. Nggih. Tapi kita kok hebat pisan, kok bisa minta mukjizat. Jadi sebenarnya oli tak beli, boleh apa enggak? Oli. Oh bener, Allah mah maha pengasih ya. Apa jalukannya ya? Iya jaluk mobil pakai mobil ya. Iya, barang jare Allah sire garasi dia durung jaluk mobilku kan onon. Duwe dikit garasi ye. Kempek-kempek jaluk mobil. Nggih, Bu. Oh iya. Jaluk motor anakku cicilane. Ya berapa apa wong dodongas beli salah ya. Apa bebas nih. Dalam hal ini para jamaah semuanya bahwa dimaknai secara mukjizat. Secara umum mukjizat diartikan dengan melemahkan. Ya. Mukjizat diartikan melemahkan, itu pemahaman secara umum. Ya. Yang dimaknai dengan hal melemahkan ini mengacu kepada pemaknaan yaitu ajiz, ya, al-ajiz. Hurufnya yaitu akar katanya ain, jim, zai. Ya, ain, jim, zai. Paham? Zai, ya, dal, daro, zai, za, ya. Dalam usul jangan mengisi zai, artinya duduk za, ya. Jadi dalam hal ini pemaknaannya, secara pemaknaan bisa kita mengacu kepada At-Taubah ayat 2 misalkan. Di sini dikatakan fasihu fil ardi arba'ata ashhurin. Wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Ya. Wa anallaha muhzil kafirin. Maka berjalanlah kamu wahai kaum musyrikin di muka bumi yaitu selama 4 bulan. Ini mengacu kepada bulan haram, ya. Dan ketahuilah bahwa sungguhnya kamu ghairu mu'jizillah, tidak dapat melemahkan Allah. Dan sungguhnya Allah menghinakan orang-orang yang kafir. Dalam hal ini pemaknaannya para jamaah semuanya, di sini dimaknai bahwa mu'jizillah berarti ini bentuk isim maf'ul dari al-ajiz, ya, ain, jim, zai, bukan asmaul husna loh. Kalau asmaul husna al-aziz itu adalah ain, zai. Ya, bukan pakai jim tapi pakai zai semua, pakai ja semua. Paham, Bu? Jadi ain, zai, al-aziz nantinya, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang maha memuliakan.
Sedangkan di sini adalah ain jim zai. Secara bentuk maf'ulnya adalah mu'zizah. Diartikan dengan melemahkan. Di ayat lain diartikan dengan tidak dapat menolak, tidak dapat melepaskan diri, tidak dapat menyelamatkan diri, termasuk juga tidak bisa menentang. Ya. Dalam hal ini apabila kita maknai, benarkah mukjizat yang tadi di awal diceritakan tentang keutamaan para nabi, keutamaan yang terjadi atau al-khariq lil adah, para nabi, para rasul adalah melemahkan kafirin? Itu pertanyaannya. Apakah benar mukjizat itu statusnya adalah melemahkan? Bukankah ketika masa itu mukjizat turun, semua kafirin, semua munafikin, semua fasikin, benar, bukan hanya lemah tapi modar. Yakin? Binasa, benar? Musnah, benar? Tapi kenapa diartikan melemahkan? Yang lemah siapa? Yang bukan melemahkan lagi, bahkan mereka meninggal. Mereka semuanya musnah, binasa. Inilah perbedaannya. Ya, antara mukjizat ain zai dengan mukjizat ain jim zai. Perbedaannya. Secara pemaknaan, ya, secara pemaknaan lain bisa mengacu kepada ain jim zai. Quran surat Al-Ankabut, ya, ayat 21 sampai dengan 22. Yu'adzibu may yasa'u wa yarhamu may yasa' wa ilaihi tuqlabun. Allah Subhanahu wa taala kersa kuasa untuk mengazab siapapun yang dikehendakinya, dan juga akan memberikan rahmat kepada siapapun yang dikehendaki oleh kersa kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah lah kamu semuanya dikembalikan. Jadi dalam hal ini diawali bahwa Allah kersa kuasa untuk mengazab, ataupun dalam hal ini adalah menurunkan rahmat. Ya. Di ayat yang ke-22-nya, wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis sama'i wa ma lakum min dunillahi biwaliyyin wala nasir. Dan kamu dalam hal ini tidaklah dapat melepaskan diri, tidaklah dapat menolak azab, tidak dapat dalam hal ini menyelamatkan diri, dan juga tidak dapat menentang. Ya, yaitu azabnya Allah di bumi dan juga di langit. Dan sekali dalam hal ini tidaklah ada bagimu, yakni wali wan nasir, pelindung dan penolong. Pemaknaannya seperti ini para jamaah semuanya. Jadi dalam hal Allah kersa kuasa untuk menghadirkan azab kepada suatu kaum ataupun suatu negeri, ya, dan itu tidak bisa dihalangi, ya. Tidak ada doa tertentu, syarat tertentu, ajian tertentu atau cara tertentu yang mampu menolaknya, ya, terkecuali dengan memohon ampunan. Yang terjadi kan telat rata-rata. Sudah diberikan kesempatan memohon ampun, beristighfar, kagak pernah istighfar. Yang terjadi keduluan apa yang namanya azab. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menurunkan rahmat pada suatu kaum atau pada kita atau pada suatu negeri, rahmat, tidak ada yang sanggup menghalangi, tidak ada yang sanggup menentang, tidak ada yang sanggup untuk meloloskan itu. Benar? Ya. Jadi tidak dapat melemahkan Allah dalam hal ini. Jadi para jamaah semuanya dimaknai secara bentuk isim maf'ulnya ain jim zai, mu'zizah atau mu'zizat, dimaknai dengan melemahkan. Ya, permasalahannya yang melemahkan siapa? Itu kan. Sedangkan para kafirinnya musnah seketika. Di dalam hal ini para jamaah sekalian,
Ketika mukjizat, sebutlah dalam hal ini adalah misalkan Nabi Musa ketika diberikan kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala membelah air laut. Ya, membelah air laut. Lautnya sih nggak belah, lautnya tetap. Ya, tapi air yang belah. Ya. Dalam hal ini bahwa terselamatkanlah orang yang beriman, yaitu Bani Israel berikut dengan pengikutnya Nabi Musa. Ya, selamat. Para kafirin, mereka Firaun binasa. Benar, itu pun tentaranya saja. Yang kafir yang masih tinggal di Mesirnya kan nggak binasa. Para wanita yang kafir, anak-anak yang kafirnya pun mungkin ada anak yang kafir ya. Ya mungkin berarti orang dewasa berarti ya. Yang tinggal di negeri mereka tidak binasa. Yang binasa adalah tentara yang ikut mengejar Bani Israel. Lantas yang lemahnya siapa? Kafirnya binasa. Yang lemahnya adalah yang ada orang-orang kafir yang ada di Mesir, yang mengetahui bahwa para kesatrianya tewas di Laut Merah, digulung oleh ombak kemukjizatannya, yakni dari kuasa Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka gentar, benar, mereka gentar, lemah dalam hal tidak berani mereka untuk menentang ajakan Nabi Musa, yakin. Dan dalam hal ini semua kisah itu, segala bentuk kemujizatan tertera semuanya ada di Al-Quran. Dan itu kita baca, kita tahu semuanya. Benar. Kalau hanya meyakini mujizat para nabi, yaitu memang sudah kuasa Allah. Ya. Kalau tanpa bisa kita maknai, berarti apa gunanya kita ngaji? Kalau hanya sebatas, wah iya Nabi Musa hebat, Nabi Isa hebat, Nabi Muhammad hebat, Nabi Daud hebat. Kalau hanya sebatas itu, lantas kehebatan untuk kitanya apa? Ya, sementara kita masih berlaku sombong, masih berlaku ujub, masih berlaku riya, takabur sampai saat ini. Ya. Di dalam hal ini seharusnya pelajaran-pelajaran tentang hal negeri yang dihancurkan, kaum yang dibinasakan, atau pribadi-pribadi yang dihinakan, yang diazab, yang tertera di dalam Al-Quran, itulah yang seharusnya menjadi bahan pelajaran bagi kita, bahan kajian bagi kita, menjadi hikmah bagi kita, menjadi bahan pelemahan diri. Ya, menjadi lemah diri ketika kita disuruh taat-taatlah, dan kita akan lemah kepada maksiat karena takut khawatirnya adanya azab. Yo, tapi kan zaman ini kan nggak mungkin ada pembinasaan, nggak mungkin ada pemusnahan. Benar, iya. Semuanya ditangguhkan semenjak kelahiran Rasulullah Muhammad. Semua pembinasaan, semua kehancuran ditangguhkan. Tidak ada negeri yang dihancurkan bukan dibinasakan. Nggih. Kurang apa Jepang? 2 bom atom, dem. Orang binasa sampai wae anggar ditonggoni. Bener. Iya, orang remek bebek masih anggar bisa tonggoni kan? Bener. Berapa negeri yang hancur pada zamannya kolonialisme? Apakah mereka musnah? Apakah suatu kaum musnah? Apa suatu suku musnah? Benar. Tidak kan? Ya. Suku Asia kalau misalkan suku Eropa perang gede-gedean zaman semana, apa binasa? Masih anak suku Asia sampai ini. Suku Jawa masih anak, suku Sumatera masih anak. Benar? Bandingkan dengan masa itu, kaum Ad, keturunan Ad, anak putu Ad. Ya. Hancur binasa, tidak ada tersisa satu pun. Yakin? Ya iya. Ya, ditangguhkan semuanya kapan? Nanti di akhir zaman, dirolis sekabehanane di akhir zaman yang dimaknai dengan kiamat. Bukan hanya sekedar azab, bukan hanya sekedar pembinasaan ataupun pemusnahan, tapi total kehancuran. Ya, jika zaman dulu pemerintahan yang kurang ajar memperbudak, seperti hanya Firaun,
ya, akan ditangguhkan, nanti akan ditenggelamkan di akhir zaman. Laut akan ditumpahkan ke daratan. Termasuk juga bumi akan dibelah. Termasuk juga adalah gempa di mana-mana, gunung meletus di mana-mana, petir di mana-mana nanti di akhir zaman. Ya, jika pada masa itu adalah ribuan mukjizat, maka zaman nanti lebih dari ribuan mukjizat akan turun di waktu yang seketika, dimaknai dengan kiamat. Yakin Bu? Jadi kita mengetahui kisah masa lalu dan mengetahui kisah yang akan terjadi nanti. Lantas apakah kita saat ini masih angas baik, masih akas baik, masih sombong terus, masih takabur baik, mau taat terus? Hati-hati ya. Ya Bu. Setidaknya kita anak wedi-wediye. Ya, setidaknya kita mempunyai rasa takut kepada kersa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Takut ning apae? Ning azabe. Ya, takut ning ancamanane, takut lamun beli dipayu rezeki. Ayo siroko. Ya, wedi lamun gering beli dipayu waras. Ayo siroko. Ya, sehingga semua itu menjadi bahan pelemahan diri, lemah kita. Ya, arep nguntap kayak ngapa maring agamane Gusti, kita lemah. Yang terjadi seharusnya kita tidak. Dalam hal ini adalah orang nguntap maning ning perintah-perintahe Gusti Allah Subhanahu wa taala. Solusinya bagaimana? Caranya bagaimana? Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah, angkat itu menjadi kewajiban diri. Jadi diri yang mewajibkan. Benar? Seperti halnya utang piutang. Sing ngongkon nyili utang sapa? Sing ngongkon bayar utang sapa? Yo isun, asalnya perlu. Jadi isunnya wajib bayar. Ya wis, berarti kan diri yang mewajibkan bayar. Jika tidak bayar, dituntut ning akhiratnya sama. Ya. Sebab arti din agama di Al-Quran juga diartikan sebagai utang piutang. Ya, utang atau jual beli yang tidak tunai dinamai dengan din. Hutang juga diartikan dengan agama, dimaknai dengan pembalasan. Kemudian pemaknaan secara definisi mukjizat bisa kita maknai di Quran surat As-Saffat ayat 180 sampai 182. Ini biasanya dijadikan doa penutupnya ya para dai. Ya. Dikatakan di As-Saffat 180 sampai 182, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ini definisi mukjizat. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Di sini dikatakan rabbil izzati, al-izzah. Al-izzah dari kata ain zai, al-aziz, azizu, azaza ya azizu, azza. Asmaul husnanya adalah al-aziz. Bentuk feminimnya adalah azizah. Yang dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa taala Esa Kuasa dalam hal ini adalah secara keperkasaan, atau Allah yang mempunyai keperkasaan, atau secara bahasa lazimnya adalah zat Allah yang maha perkasa, zat Allah yang maha kuat, zat Allah yang maha mulia. Dalam hal perkasa bahwa ya dimaknai Al-Aziz perkasa, Al-Jabbar juga perkasa. Bedanya apa? Kan begitu, sama-sama perkasanya. Al-Aziz itu perkasa dalam hal menuntaskan semua hal-hal yang mungkar, hal-hal yang batil, tuntas. Dan mengabadikan, memuliakan hal-hal yang hak, hal-hal yang ma'ruf. Jadi sing bagus adalah mutu, sing blesak hilang. Nah itu Al-Aziz. Berarti Allah Subhanahu wa taala maha perkasa dalam hal menghancurkan keburukan, kejelekan, dan mengabadikan kebaikan dan
kebagusan. Lantas bedanya dengan al-jabar apa? Al-jabar dimaknai dengan keperkasaan atau gagah perkasa dalam hal urusan hak dan batil. Yang ini hak, yang ini batil, yang ini halal, yang ini haram, yang ini boleh, ini tidak boleh. Ya, itu bedanya. Jadi ketika diutusnya Al-Jabar, Jabrail, Jibril, ya, untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang haram dan mana yang halal. Dituntutnya juga kita agar bertakwa. Simpel kan Bu? Ya, jadi yang sudah ada pada dirinya kejibrilan, kejabrailuan, kejabaran, dia tahu mana taat, mana maksiat. Ya. Dalam hal ini pemaknaan selanjutnya bahwa As-Saffat 180 diawali dengan subhana atau as-sabhu. Kesucian dan kebersihan adalah kepunyaan Allah. Ya. Ini bentuk pernyataan yang memang sebagai perlawanan karena tidak diyakini oleh mereka-mereka orang kafir. Sesuatu yang hak tapi tidak diyakini. Dan itu dibuktikan oleh kesakuasa Allah sehingga digunakan lafaz as-sabhu atau subhanallah. Contoh misalkan pada lafaz subhanalladzi asra bi abdihi lailam. Ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna seterusnya tentang Isra Mi'raj. Mereka para musyrikin ya tidak meyakini bahkan mengingkari perjalanan Isra wal Mi'rajnya Rasulullah Muhammad. Mengingkari, menentang, katanya wah ngayas, wah ngelamun, wah usi ngimpi, wah wong edoan. Bohong katanya. Dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sedemikian rupa dan dibuktikan oleh mereka-mereka para pedagang-pedagang yang sampai kepada negeri Syam ya mengiyakan bahwa negeri yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad persis. Padahal Rasulullah Muhammad hanya 1 malam, tapi hafal semuanya. Ya luar biasa. Dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan subhanalladzi asra, diawali dengan as-sabhu. Benar. Beda dengan kita. Subhanallah, 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 ya. Itulah bedanya lafaz Quran dengan lafaz Arab. Ya, atau lisanul Arab. Dalam hal ini dimaknai Rabbil Izzati amma yasifun, Rob yang maha perkasa atas dalam hal ini dari apa-apa yang mereka sifatkan. Mereka menyifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Hati-hati ya, bokat kowe digebuk kenang kasakosane Gusti Bu. Ya, Allah yang mempunyai segala macam penglihatan. Benar, baik penglihatan zahir maupun penglihatan batin. Iku sekabehanane kepunyaan Allah. Dan Al-Quran juga menyatakan, kan Al-Quran sing ngomong Gusti, bahwa aku melihat perbuatan hamba-hambaku. Benar. Tapi ketika kita yang mengatakan tenang baik, Allah bicak, Allah mendeleng sekabehanane, ye, salah. Quran sing ngomong Gusti, bebas. Gusti ngomong, aku melihat semua perbuatan hamba-hambaku, aku melihat kekafiranmu. Bahwa aku adalah, kata Allah, melihat segala perkara. Ya Allah sih. Yang menjadi permasalahan ketika kita menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk dua mata ndeleng, tenang baik. Allah kan dua mata, pasti ndeleng. Beli bakalan picak, beli bakalan bendeleng, beli bakalan turu. Hei, sing turu ya makhluk, sing melek ya makhluk pun. Ya, jadi bukan masalah tekstual di Al-Qur'annya, masalahnya adalah penghikmahannya. Ya. Awas nih. Diadakannya Nabi dan Rasul, juga adanya pewaris Nabi dan pewaris Rasul, itu agar menjelaskan jangan sampai engkau tekstual seperti halnya Al-Qur'an. Al-Qur'an mah bahasa langit lah, lo kan bahasa alam dunia.
Ya, benar. Jadi hati-hati dalam hal memaknai. Ya, meleset setitik tauhid kafir. Karena apa? Musyrik. Ya, tauhid itu bukan ilmu hebat, Bu. Ya, tauhid itu bukan ilmu hebat, bukan ajaran hebat. Ya, bukan ajaran tinggi, bukan. Tauhid itu adalah ajaran dasar. Ajaran dasar yang dimaknai dengan bebersih, harus bersih. Dasar-dasarnya ajaran tauhid adalah toharo, bab wudu, bab arus gede, bab banyu, bab najis. Tauhid. Ya, orang yang beriman, orang Islam kalau nggak kenal wudu, kalau nggak kenal toharo, nggak kenal tayamum, nggak tahu caranya arus gede, arus junub, ya bobor kabeh, hancur kabeh ibadahe. Benar. Tidak mengetahui bab najis, rusak kabeh agamae. Nggih, Bu. Sak najis-najise kirik punten. Benar. Banguse masih bisa dibasuh kan? Ya. Benar. Ping pitu nganggo banyu salah siji nggo lemah kan? Beli masalah. Ya. Beli masalah kan? Jadi masalah apa karo kirik? Beli masalah kan? Sak najisnya anjing masih ada cara untuk mensucikannya. Terus bagaimana dengan najisnya perkataanmu? Apa bisa disucikan? Ini peribahasa kelingan baik sampai takoni mati gak sih omongane kubli bakal kelalet. Lu. Jadi hati-hati, lebih najis omongan sampean. Omongane manusia orang bisa dibasuh. Karo atusan abang tak tetap bisa olah rati ya. Ya. Yakin, Bu? Bu, sing ngobrol dewek ning kamar, yakin, Bu? Apa cak yakin apa cak? Atusan abang. Bukan yang ngobrol dewek, jadi belum ngerti atusan abang sih. Ya, dibasuh karo atusan abang, duduk kudung abang. Dalam hal ini para jamaah semuanya, sehingga yang terjadi mereka yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak lazim, ya, mereka semuanya binasa, mereka semuanya hancur, mereka semuanya musnah, sehingga jagat ini adalah kembali kepada keasliannya, suci dan bersih, dan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bertasbih. Subhanallah, 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 benar. Itu untuk agar senantiasa kita mensucikan diri terus. Segala kemungkaran, segala ketidakyakinan hilang semuanya. Ya, segala keraguan hilang semuanya. Ya, Bu? Ya iya. Termasuk segala kemunafikan. Sok aja kemunafikan. Mertua sing medit apa sampeane kalau terlalu ngarep. Ayo. Kalau sampeane terlalu ngarep kan? Ya, pengen dipai kan? Begitu mertua beli nyupai, mertua tidak ngasih, diomong pelit. Padahal si Rai kan ngarep. Ayo. Ya iya. Apa-apa judul lewat warisan lah, panen jajan lah. Ya. Kita sih duwe batur je, royal acan ya. Pelit. Si Rai pengen traktir. Si Rai pengen dipai kan? Lu hati-hati. Ya, wong Islam itu saling selamat menyelamatkan. Mulane ajak aken ngarep, jangan terlalu berharap kepada makhluk. Ya, sebab lamun beli dipai lu jadi mengkonon. Ya. Jadi sebenarnya sikaan sing medit sampai sing tamak. Ya tamak pengen dipai bae. Ya. Biben ya sekolah mangkat beantem je, beli pinter-pinter. Si konon. Ya. Iya. Bener ku cari duwe guru ku ya pinter je konon. Emang sing bisa miterakan guru? Yang wayahe diajar ngobrol dewek, wayahe pengajian ngantuk baik. Giliran beli bisa, giliran orang ngerti nyalah nang je guruwe, nyalah nang kiai, nyalah ustade.
Yang andanya saja susah untuk diajak ngerti. Nyalana mau sejen. Ya sebenarnya guru sing goblok tak sampean sing tamblek. Hati-hati ya. Iki bab tauhid manjinge iki. Bahkan pemaknaan hal tersebut berkaitan dengan bab tasawuf, ya, ilmu para sufi. Ya, ilmu para sufi, ilmu tingkat tinggi ngono. Ya, jadi beli jalanan uang, bukan orang yang pelit, lu yang tamak, lu yang ngarep pengen dikasih. Ya, jadi beli dipayu pelit. Ji moyok. Padahal lamun ngomong kok sirepe ngarep. Ya. Tentunya kepada orang yang kita kenal bener. Wong beli kenal, mungkin beli kita ngomong selunung wong, oh mobil bagus selunung, wong pelit kan kok. Yang beli kenal beli apa aja? Kira-kira ngomong pelit beli bu? Beli kan? Kang kenal baik kan? Mertua, batur, tangga kan mau konon. Ya karena sampai pengen dipahi. Sebab orang yang nggak kenal lewat selalu ngono nggak helikopter kan enggak? Ya kan bakal dikelibet kan enggak? Ya nggak bakalan mereka ngasih uang ke kita kan karena kita kenal aja tidak. Jadi mending moyok ke uang tam mending gak kena aja akan ngarep. Aja ngarep ya muri bayar. Bloli ngarep pokoknya muri. Ya bloli ngiri pokoknya nganan. Priben sih. Oh konon ya wes lah berarti berarti kudu siap sabar ya Bu ya. Siap sabar sebab Gusti lebih tahu terhadap kebutuhan kita. Nggih. Ya kita njaluk ke mobil kan. Ya Allah berikan aku mobil. Jare Gusti kan beli. Ya sire garasi dikit endi garasinya. Nyicil apa Bu? Garasi langka. Garasi dikit. Barang kanggo gawe garasi ye umah nyelap dalane gang kok bisa berarti kudu gawe dalan gede dikit. Wah, berarti nyicil iki. Berarti nyicil iki. Ya, lha apa-apa sing penting anak kanggo nyicile nggih. Iya, madhep nyicil sih amban bulan bayar kan ya. Aja dileng-eleng kalau bayar kan kur masa wurungan. Ya, wajibnya utang itu adalah bayar lunas belisi kersane Gusti kan mengonon lagi enak-enakin bayar utang bayar tiba-tiba mati ya salah mati kan bongane bener kan kalau nol utang lunas kan ya iya tapi syukur-syukur lunas dikit toli mati apa utang maning ya mati utange ya kemudian dalam hal ini pemaknaannya wassalamun alal mursalin dan selamat dan sejahtera dalam hal ini ingatase para nabi, para rasul, para utusan. Ketika Al-Izzah turun, maka binasalah semuanya, hancurlah semuanya, musnahlah semuanya. Itu dimaknai dengan Allah yang mempunyai hal keperkasaan dan hal kekuatan, membinasakan hal-hal yang batil. Benar. Tapi Al-Izzah sendiri, Al-Aziz sendiri dimaknai dengan kemuliaan. Sehingga wassalamun alal mursalin, keselamatanlah atas para utusan, termasuk juga adalah mereka orang-orang yang beriman. Benar. Yang beriman diselamatkan, dimuliakan. Yang pada akhirnya walhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji itu kepunyaan Allah. Ingatlah kepunyaan Allah, puja dan puji ku sakabehane ganti kepunyaan Allah yang mengatur seluruh alam, yang menguasai seluruh alam, yang memelihara seluruh alam. Jadi yang mengatur, memelihara, mengurus seluruh alam siapa Bu? Puja puji. Sedaya puja lan puji kagungane Allah ingkang ngatur sakabeh alam. Jadi sing ngatur sakabeh alam puja puji kagungane Allah. Jadi sampeane selagi hidup tetap dalam puja puji ya, tidak saling ledek, tidak saling hina, tidak saling caci, tidak saling hujat ya, maka puja-puji dilaksanakan tentrem jagat nggih.
Rabbul alamin, tentrem sakabehanane. Bandingkan dengan caci maki. Ya, orang Islam mencaci maki orang Islamnya dewek, kan kegugu ya. Loh, jihad. Ya, jihad zaman kini keder, jihad ini siapa perang-perange. Zamannya Nabi jelas. Ya, zamannya Nabi mah jelas karena Nabi mah al-haq. Benar, hak, benar. Dan musuhnya jelas-jelas kafirin, al-batil, kafir. Jelas musuhnya kan? Kafir. Baca Quran beli, ngaji beli, bersahadat beli, yakinin Gusti Allah beli, kafir, diperangi. Benar. Lah zaman sekarang mereka ngaji, mereka bersahadat, mereka bermajelis, mereka juga baca Quran. Kenapa dibilangnya mereka adalah kafir? Wah, keder wis. Ya, keder. Nggih. Jadi dalam hal ini para ibu semuanya, para bapak sekalian, jadikan semuanya makna kemujizatan ya sebagai bahan keutamaan dalam hal kita khususnya pada diri, yaitu agar adanya keselamatan karena kita adalah orang beriman, agar dimusnahkan pada diri juga pada lingkungan, yaitu segala macam bentuk penyifatan yang tidak lazim terhadap kersa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Caranya adalah agungkan puja dan puji, bahwa itu semua kepunyaan Allah. Ya Bu, gampang puja-puji ku. Yang mana-mana cuma 4 perkara. Puji kodim alal kodim, puji kodim alal hadis, puji hadis alal kodim, puji hadis alal hadis. Puji kodim alal kodim, sing dikit karo sing dikit. Mak karo bapak misalkan, kan dikit kan? Dikit kan mak karo bapak kan ketimbang kita, betul. Sehingga mereka biarkan ibu dengan bapak dengan puja-pujinya. Bagaimana mereka? Ya itu urusan mereka. Saling puja dan puji. Buktinya dengan puja-puji mereka conot kita kan monon, tongol kita, tongol adi kan monon. Yakin bisa gawe rumah, gue karang, gue sawah segala macam hasil dari puja-puji. Coba lamun ece-ecean, kang dadi ya kawin pegat, orang anak-anaki, orang duwe-duwe. Ya, karena puja-puji kan saling ngalem kan monon. Ya, ada wong demen sih wong pesek kan ngomongnya mancung ya. Ya iya. Kan mau onon. Apa bae yang demen sih? Berarti kan puja-puji. Kemudian puji qadim alal hadis. Kang lawas karo kang anyar wong tua ning kita. Nggih. Orang tua kepada kita sebagai anak, sebagai yang baru nih. Ya sing lawas sing anyar. Bentuknya adalah apa? Welas asih. Dan bentuknya adalah memerintah enang atau hecung, henok kan mau konon sing bener sekolah sing bekal kan memerintah. Itu adalah dari atas ke bawah. Bentuknya adalah welas asih ya, berupa menurunkan perintah, pendidikan, pengajaran. Kemudian secara makna puji hadis alal kodim sing anyar marani ning sing was anak marani ning wong tua bentuknya priben hormat. Benar. Nah bentuknya bukan memerintah, bentuknya memohon ya, bukan memerintah. Sehingga diperintahkan juga dalam hal ini secara Quran juga berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Karena engkau adalah yang muda, orang tua yang tua, maka yang terjadi adalah memohon dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang baik, bahasa yang karim, yang mulia. Ya, nggak bisa disentak. Sesalah-salahnya orang tua tidak bisa disentak, tidak boleh sentak. Ya, sekafir-kafirnya orang tua tidak boleh disentak, dibentak tidak boleh. Ya, tidak boleh, biarkan saja. Ya, tetap hormati. Ya, dengan batas ketentuan jangan diikuti ketika orang tua mengajak kepada murtad, mengajak kepada kekafiran, jangan diikuti.
Ya, Quran semua sudah mencontohkan. Oke. Termasuk dalam hal sing alawas karo sing anyar karo sing lawas juga misalkan ibu duwe mantu. Mantu kan wong anyar. Ibu duwe warang kan wong anyar. Adabe kan beda. Walaupun warang lebih tua tapi kan tetep wong anyar. Berarti kan urusan warang atau apa sih warang bahasa Indonesia? Besan. Ya. Besan walaupun lebih tua tapi begitu hadir di rumah kita, dia adalah orang baru di lingkungan keluarga. Menantu pun orang baru di lingkungan keluarga. Ada adab tersendiri. Benar. Sesama umur orang tuanya, berarti urusannya juga ada adab tersendiri. Jadi ada puja-puji tersendiri. Ya. Enggak ada ukuran kaya miskin, enggak ada. Ya. Urusan tua karo enom. Kemudian yang keempat adalah puji hadis halal, hadis sing anyar karo sing anyar. Ya, misalkan kita berarti karo sedulur, kita karo ponakan. Kan wong anyar kabeh iki karo seumuran. Nggih, kita nembe ketemu berarti wong anyar karo wong anyar ki anyar wawu, anyar ketemu, anyar ndeleng. Ada adab tersendiri puja-pujinya. Belum bisa baru bertemu ya, wah, ini sombong temen ya, lu nyapa kita yang kenal bae nembe ki je. Apa nyapa ke pripe? Masa belum kenal kita sih, kalau dua yayasan ki, don bae weru je. Nggak bisa seperti itu ya. Tetap ada aturan main dalam hal puja-puji. Dalam hal ini para ibu semuanya dimaknai selanjutnya. Tadi secara kata ain zai, ya. Nah, terus ain jim zai. Ain jim zai ada bentuk isim maf'ulnya mu'ziza yang diartikan melemahkan. Ya. Sehingga menjadi bahan kelemahan tersendiri kita apabila kita tidak taat kepada Allah, maka kita akan lemah. Maka mengharuskan kita taat kepada Allah. Tapi secara ain zai al-aziz, ya, al-aziz, al-izzah, di Al-Quran tidak terdapat bentuk isim maf'ulnya, tidak ada kata mu'zizah. Ini luar biasa. Karena apa? Ya harus berlaku, tapi diganti oleh kata yang lainnya, ya, menggunakan kata gantinya sebagai kata mu'zizat yang mengacu kepada al-aziznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalkan dalam hal ini, ya, pemaknaan Quran surat Al-An'am 109. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'athum ayatul la yu'minuna biha qul innamal ayatu indallah wa ma yus'irukum annaha idza za'at la yu'minun. Di sini didapatlah kata ayatan atau ayat yang diartikan dengan mukjizat. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa sesungguhnya jika datang kepada mereka yaitu ayatun mukjizat la yu'minuna biha, mereka akan beriman kepadanya, kepada Rasul. Qul innamal ayatu indallah, katakanlah bahwa ayatun mukjizat adalah di sisi Allah. Ayat diartikan mukjizat. Ya. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat datang, mereka tidak juga akan beriman. Tuh. Menggunakan kata ganti, ayat. Ayat diartikan sebagai ayat, sebagai tanda, sebagai bukti, sebagai keterangan, juga diartikan sebagai mukjizat, tanda. Ayat tanda, baik kecil, besar, samar, tanda. Untuk kitanya bagaimana tandanya? Semua tanda-tanda kekuasaan Allah ada di dalam Al-Quran. Engkau buka Al-Qurannya, baca Al-Qurannya, temukan tanda-tandanya. Apakah kita tergolong tanda ahli surga? Apakah tanda ahli neraka? Gampang, sudah saya terangkan kan? Ya, di surga tidak ada orang yang doyan ngambek.
Ya iya, jika Anda di sini di alam dunia doyan ngambek, berarti Anda bukan ahli surga. Sebab ahli surga sih murah senyum, ya, peramah, bukannya pemarah. Jadi periksa pada diri masing-masing, apakah kita tergolongnya adalah peramah atau pemarah. Jika kita ramah, ya, tidak punya duit tetap ramah, banyak duit tetap ramah, alhamdulillah, berarti kita ahli surga. Sehingga kita yakin, ya Allah, insya Allah saya mah ahli surga, saya mah gak pernah marah tapi ramah, kan begitu. Coba sedikit, wah saya mah masih pemarah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, kok sedikit-sedikit, yang banyak kan apa? Ya, marah aja medit, piben mupai, ya Bu. Jadi periksa pada diri masing-masing, apakah diri sebagai ahli surga atau ahli neraka. Kenali tanda-tandanya. Ya, bisa mengenali tanda ayatannya yang ada pada diri melalui Al-Quran. Benar? Maka Anda terkategori orang yang sudah ketempelan mukjizat berupa ayatan. Sebab kenapa dikatakan ayatan sebagai mukjizat diartikan di Al-Quran? Secara pemaknaannya, banyak orang yang buta kepada tanda, ya, yang buta kepada tanda, dan kita diberikan kejelian, diberikan pemahaman, pengetahuan untuk memaknai tanda, untuk mengetahui tanda, merupakan suatu kemujizatan tersendiri untuk kita semua. Alhamdulillah. Yang pertama ayatan, yang kedua adalah bisa kita maknai secara Quran surat Al-Baqarah, Al-Imran. Kita maknai Ali Imran 184. Fa in kadzabuka faqad kudziba rasulun min qablika ja'u bil bayyinati waz-zuburi wal kitabil munir. Dimaknai di sini bayyinati, bayyinah, bayan. Ya, bayan diartikan dengan mukjizat. Jika mereka mendustakan kamu wahai Muhammad, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan pula oleh mereka. Ya, padahal para rasul ja'u bil bayyinah, datang membawa mukjizat. Ya, berikut juga dengan Zabur dan Kitab Munir, kitab yang terang benderang, kitab yang bercahaya, ada makna, ada penjelasan, bayan. Jadi di sini menggunakan kata bayyinah atau tanda, keterangan, bukti, kenyataan, dan juga mukjizat. Bedanya apa dengan ayat? Ayat mah bisa dimaknai dengan tanda kecil, tanda besar, ya, ataupun suatu tanda tertentu. Tapi kita mengenalinya, ya, kita mengenal ini tanda, ini adalah keallahan, ini adalah bukti adanya keallahan. Untuk manusia awam, kan begitu. Manusia awam kan memaknai bahwa adanya alam ini bukti adanya Allah katanya. Orang awam itu mah Bu, ya, adanya alam ini bukti adanya Allah. Lalu sebelum ada alam ini Allahnya ada enggak? Tuh kan? Terus nanti kalau alam ini bubar, alam ini tidak ada, Allahnya ada enggak? Ya iya. Jadi kan alam dijadikan tanda untuk mengenal kepada Allah. Dan dari rububiyah kita untuk mengenal uluhiyah tidak masalah karena orang awam melihat tanda kebesarannya. Makhluk kok pada bae manusia arane beda-beda, cungure orang pada. Ya, anak mani matai kang nyengit, anak matai kang bagus, nyeneng segala macam, anak matai indra kedik. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa memaknai tanda kemujizatan sendiri untuk kita semua. Amin. Kemudian bayan, apa itu bayan? Penjelasan. Ya, penjelasan dari tanda-tanda yang ada. Bisa dimaknai bayan berarti ayat yang banyak. Ayat berarti ini jelas. Ya,
Contoh misalkan khalaqa samawati wal ardo wa ma bainahum. Allah menciptakan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya bayan. Ya. Di antara keduanya nun. Di antara keduanya berarti di antara langit dan bumi. Kan langit kin bumi tengah-tengah apa? Manusia uripe ning dhuwur bumi ning sore lah langit. Ya, tanda. Termasuk juga dalam hal pemaknaan bahwa mereka para nabi-nabi terdahulu sudah datang dengan membawa bayyinah, mukjizat. Jadi orang siji. Ya, dijelaskan, jangan suka berbicara kasar. Nanti Anda kesambar petir. Nanti Anda jika berdagangnya licik, nanti Anda akan disambar petir secara gosong. Ya, seperti halnya kaum Syuaib. Ya, juga nanti jika engkau mendustakan tentang hal kenabian, nanti akan binasa, kena gempa segala macamnya. Itu semuanya kemuliaan. Bahkan bisa adanya Nabi Sulaiman yang dengan keutamaannya, Nabi Soleh bisa kemujizatannya itu dengan bisa mengeluarkan onta dari batu, benar? Ya, apakah itu tidak cukup? Tapi tetap mereka tidak beriman. Mereka mendustakan. Jadi ayatan bisa dimaknai satu mukjizat, bayanan bisa dimaknai dua mukjizat atau lebih. Juga dimaknai ayatan hanya tanda, bayanan atau bayyinah berarti penjelasan yang menjelaskan itu tanda. Benar. Bisa menjelaskan suatu tanda, bisa mengisahkan, menceritakan, mencontohkan, ya, maka itu adalah kemujizatan tersendiri. Sebab banyak orang yang tahu tanda, tahu ciri, tapi tidak bisa menjelaskan. Nggih. Weru bahwa kini adalah alhamdulillahirabbil alamin, segala puja dan puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wis bae yang jare Qur'ane mau konon. Nah, berarti kan tidak bisa menjelaskan. Ya, hanya tekstual saja. Tidak mencapai torekot, apalagi hakikat. Ya, terlebih lagi kemakrifatnya. Maka tingkatkan. Ya, harus bisa sampai menjelaskan bahwa diawali dengan menyebut nama Allah ingkang welas si bismillahirrahmanirrahim. Tanamkan dari sejak dini, sejak awal ini hanyalah keallahan, bahwa keallahan itu welas asih. Ya, simple. Wis, jangan dulu ke Al-Jabar, jangan dulu ke Al-Qahar, ke Al-Aziz, ke Ar-Razzaq, Al-Fatah, jangan dulu. Tanamkan dulu Ar-Rahmanir-Rahim, welas asih. Ya, tanamkan itu dalam hati. Ya, niatkan semuanya dengan bismillahirrahmanirrahim, baru perbuatkan kelawan puja-puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu ketemu lagi dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Jadinya Maliki Yaumiddin dan seterusnya. Ya. Jadi banyak orang yang mengetahui tanda tapi tidak bisa membayangkan atau menjelaskan si itu tanda. Orang yang tahu tanda kemujizatan tersendiri. Orang yang bisa menjelaskan bayannya berarti dia levelnya lebih tinggi kemujizatannya, dan itu semuanya ada di Al-Qur'an. Berarti dua. Yang ketiga bisa kita maknai yaitu dalam surat Al-Qasas 32. Ya. Fadanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa malaihi. Yang demikian itu adalah merupakan burhanani, dua kemujizatan. Dimaknai burhanani, burhan, mukjizat. Isnaini, dua. Burhanani, dua kemujizatan yang dianugerahkan kepada Musa, yaitu ila Fir'aun, ya, kepada Fir'aun dipertunjukkan, dan juga kepada mereka-mereka malaihi, para penguasanya, para perangkat kerajaan Mesir. Dimaknai dua kemujizatan, burhanani atau burhan. Burhan dimaknai mukjizat. Burhan diartikan sebagai tanda, ciri, juga dimaknai juga sebagai hal yang kenyataan, bukti. Juga dimaknai
mujizat, hampir sama dengan ayat, bayan, termasuk burhan. Bedanya apa? Burhan itu berarti sudah berbentuk barang bukti. Sudah berbentuk barang bukti dan mereka tahu. Ya, contoh mereka Bani Israel zamannya Nabi Musa. Ya, mereka menyaksikan sendiri air laut terbelah. Kan begitu. Loh, diajak beriman, hei sira kurang apa isun, kata Nabi Musa loh. Sudah menyelamatkanmu, ya. Kan begitu. Sudah memuliakanmu, memberikan Taurat, bahkan engkau meminta manna wa salwa, dihadirkan. Kenapa disuruh beriman kok angel? Ya, Nabi Musa wes angel wes kamu makan angel wes. Ya, yaitu jelas-jelas bukti nyatanya, burhannya, bukti kenyataan mukjizat sudah nampak di depan mereka. Mereka tidak juga beriman. Ya, tuh. Lantas bagaimana dengan kita? Sudah jelas-jelas kerasulan Rasulullah Muhammad sudah jelas kan? Apa ada yang meragukan? Yakin? Pernah ketemu? Belum, tapi yakin. Itulah luar biasanya umat Islam. Ya, nggak kenal nabinya, nggak tahu nabinya, nggak pernah lihat nabinya, tapi yakin. Itulah juga uniknya Tuhannya umat Islam. Ya, laisa kamitslihi syai'un, unik kan? Unik, tidak ada permisalan segala sesuatu apapun. Allah mah nggak bisa dimisal-misal, nggak bisa dihayal-hayal, nggak bisa digambar-gambar. Agama lain bisa Tuhannya digambar, dibikin simbol, dibikin patung. Ya betul kan? Umat Islam nggak bisa kan? Nggak bisa, tapi yakin kan? Itulah uniknya. Makanya laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa dipermisalkan dengan sesuatu apapun. Tuhan mereka merah, kuning, hijau, kita mah nggak ada permisalan. Ya, sebab semuanya adalah kepunyaan Allah. Abang hijau kuning ndak kene Gusti, arep patung, arep lambang, arep aran ndak kene Gusti. Masa Gusti dipadana karo aran, lambang, arep patung. Awas nih. Ya, ketika agama lain dalam hal beribadah mereka bisa menghayalkan Tuhannya, ya, bisa melamunkan imajinasinya tentang Tuhannya, wong Islam ora bisa, guys. Hari gini kalau ada yang bisa menghayalkan Allah, melamunkan Allah, menggambarkan Allah di benaknya, berarti Anda beriman kepada khayalan, beriman kepada otak, beriman kepada lamunanmu sendiri. Tauhid ini. Ya. Salat baik, aja dipikiri curhat karo Gusti. Paham? Salat kewajiban, ibadah baik, zikir baik. Ya. Ngamalakan baik, istighfar baik. Aja dimaknai Allah mengelus kepalamu, Allah nanti akan menciummu. Ilaha illallah, memakhlukkan Allah syirik karena blok. Sengit kita tadi. Diajari tauhid, dipaham nah apa sih ya? Ning wong kamu seneng. Iya. Ya. Ya artinya nyala nang bisa, tapi dheweke cabak si durung ono lah. Ya. Tauhid berantakan, coba-coba ngoreksi kene. Ono lah. Tauhid dikit kan bener. Ya, selagi Anda masih memakhlukkan Allah, jangan pernah berbicara tauhid. Jangan pernah menyalahkan tauhid. Ya, sebab kami tauhid tidak pernah menjelekan Anda. Selesai kan? Paham? Di dalam hal ini ayatan, bayanan, burhanan. 3. Yang keempatnya bisa dimaknai di Az-Zariyat 38. Wa fi Musa id asalnahu ila fir'auna bisultanim mubin. Sultan diartikan dengan mukjizat. Sultanim mubin, mukjizat yang nyata. Mubin dari kata bayan, bentuk masdarnya. Berarti mubin. Dimaknai dengan pada Musa terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, yakni mengutusnya kepada Firaun dengan membawa mukjizat yang nyata. Ya, Musa itu sosok sultan. Apa sultan? Bukan keder, berarti sultan. Ono bawis. Ya. Sultan, tolak, talak. Ya. Tomak, tamak.
Ya boleh apa? Arab Indonesia kan mau konon. Anda tidak boleh tomak, ya boleh usum ya, tamak. Ya. Saya jatuhkan tolak kepadamu. Dulu tolak, bahasa Indonesia sama talak. Termasuk Anda seorang sultan, dulu sultan, ini mah sultan. Boleh ya? Ya boleh. Ya. Yang penting kita tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi kaidah, benar. Ya, kan juga perintahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Perintahnya amar ma'ruf nahi mungkar gampang. Coba kalau perintahnya amar hak nahi batil, sakabeanane wis. Ya. Tidak Arab, kafir, salah makhraj, bubar. Wah, kayak derarane. Ya. Nggak bisa ngomong ngalhamdulillah itu salah. Ya. Al-Fatihah salah, Al-Fatihah. Ma'ruf. Ya. Urfi. Ya. Budaya, adat, kebiasaan yang lazim, yang boleh, yang baik untuk dijadikan hujah. Sholatku baca Al-Fatihah dikit. Kan mau konon aja tinggal Al-Fatihah hello. Oh berarti Fatihah. Paham kan? Aja salah-salah nang. Ya maksudnya sih mono berarti urfi. Karena logate lu mau konon bisa nyebut Fatihah lo kan saya pateko. Iya amar ma'ruf. Namanya ma'ruf arif ta'aruf. Ya, ta'aruf. Adab jajarannya dengan bayinan, bayan, tabayyun, teliti. Ya. Sultan. Nabi Musa mendatangi Firaun sultan. Ya, dengan pengetahuan, dengan pakaian yang rapi, wangi, bersih, berwibawa, tidak dekil obdok umur senalegan anyar kayak erpil ya sih. Ya. Karena apa? Yang akan didatangi, yang akan dikunjungi adalah istana dan juga raja. Nggak mungkin selengean Nabi Musa dan Nabi Harun. Sultan dibekali dengan pengetahuan yang luar biasa. Nada bicara yang lemah lembut. Ya, juga dengan perbekalan yang memadai, benar. Dan Nabi Musa bukan orang yang memang sendirian, bukan, tapi sultan. Sultan mempunyai kekuasaan, yakin. Apa kekuasaannya? Diyakini dan diimani sebagai rasul oleh Bani Israil. Ada pengikutnya, sultan. Ya. Jadi merupakan suatu kemukjizatan tersendiri dalam hal diartikan sebagai sultan. Ya, penguasa yang berwibawa juga dimaknai dengan mempunyai kekuatan, mempunyai power. Ya, dan juga mempunyai keutamaan. Contoh misalkan banyak orang yang pesantren, alhamdulillah orang sakabean aneh jadi ustad, bener. Tapi yang jadi ustad mendapat kehormatan sendiri kan, bener. Tidak semua yang bergelar ustad punya murid, bener. Berarti yang hanya punya murid lah yang punya santrinya, yang punya santri lah berarti tergolong sultan. Punya keutamaan, punya wibawa kan? Benar. Tidak semua ustadz yang punya santri lantas punya majelis. Benar. Si ngantuk turu. Siapa si ngongkon ngantuk teriak-teriak? Benar Bu? Ya. Ya galak-galakan ya ayo Bu, kalau yang ngomong dibentak. Ngantuk baik dulu, wajib bentak-bentak. Ya Bu. Buat pelajaran semuanya, banyak keluhan para ustadz dibentak mengkono ular hati. Awas loh. Tiap tanggal 5 itu ada ustadz. Ya. Dibentak kena ibu ngantuk. Mengkelor Bu. Lamun jare sun ngantuk turu baik. Ya, ditinggal tak keteraken. Ya Bu. Jaga omongan Bu. Ibu pengajian. Ya. Contoh sandiwara belokan ngantuk. Awas.
Menuntut ilmu itu wajib, tapi adab menuntut ilmu lebih wajib. Paham? Ini peringatan bagi semuanya di pengajian manapun. Ya, jika ada ustaz yang sedang berbicara, al-mukarram sedang berbicara, aja lo kan nyeletuk. Arep ngantuk, arep anggap melung bloli. Ya, ini bukan memarahi, ini ilmu adab tentang menuntut ilmu. Ya, ada dalam bab di buku taklim muta'alim. Ya, bab dasar mencari ilmu. Ya. Nah, benar. Benar, cocok. Ya. Baiklah, dalam hal ini para ibu semuanya, ya. Pemaknaan demi pemaknaan apapun, semoga dalam hal ini jadi pelajaran bagi kita semua, ya. Secara memaknai tanda ayatan dan juga burhanan, termasuk juga adalah sultanan. Semoga kita terpelihara dari hal-hal yang memalukan. Semoga kita semua terpelihara dari hal-hal yang memang membuat orang tidak suka. Sebab yang lebih bahaya adalah supatan. Ya, supatan. Awas, ya. Dalam hal ini pengajian mengarahkan kita untuk tetap kita berada pada kesucian dan kebersihan dan saling puja-puji. Nggih. Ya, dalam hal ini para ibu semuanya, saya cukupkan penerangan dan penjelasan. Ya, saya mohon maaf atas salah hilap dalam menjelaskan. Ya, dalam menjelaskan. Ya, urusan mau mentak-mentak sih bu temen lah. Dalam hal menjelaskan jika ada yang salah, saya mohon maaf. Dalam hal mentak terserah ibu mau maafkan apa tidak. Patah hati terserah. Ya, ya, maaf nang bu. Maaf nang ora bu. Alhamdulillah ya. Ya berapa apa. Baiklah, semoga apa yang kita maknai pada malam hari ini tetap ada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup acara ini dengan umul kitab. Semoga ada kebarokahan dan karomah para kita semua. Bil barokah wal karomah bisyuratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum